balik lagi di channel saya, Ima Amal Family. Apa kabar kawan-kawan semua? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Dan Ima di sini alhamdulillah baik-baik saja. Dan seperti judul thumbnail yang kalian lihat, Ima di sini mau bercerita lagi tentang suka duka setelah berkawin ya. Tentunya setiap pasangan yang sudah menikah pastinya akan mengalami yang namanya fase-fase kesusahan terlebih dahulu dan nantinya akan lebih baik lagi seperti itu. Tapi sebelum kita lanjut di video ini, seperti biasa jangan lupa subscribe, like, komen, dan share juga ya. Serta nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru dari Ima. Dan jangan lupa, jangan skip iklan tau. Oke. Nah, di video kali ini Ima mau bercerita lagi tentang pengalaman hidup Ima. Jangan pernah bosan-bosan untuk melihat video Ima. Mungkin ada pelajaran-pelajaran di setiap cerita-cerita Ima, ada yang mungkin dari sisi negatif ataupun sisi positif. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil pelajaran dari semuanya seperti itu. Oke, Ima lanjut. Di sini Ima bercerita tentang suka duka setelah berkawin dan berpindah ke Sabah ini, ke negeri Sabah ini. Pada awalnya memang sangat sulit ya. Setelah berkawin, suami pun baru bekerja dan saya pun sudah tidak bekerja lagi. Memang saya sangat bergantung pada suami pada saat itu karena saya sedang mengandung ya. Jadi suami tidak bagi untuk bekerja seperti itu. Jadi pada saat itu kami masih menumpang di rumah kakak dia. Alhamdulillah kakak dia maksudnya penerimaannya, keluarganya semua sama kami itu luar biasa ya. Dia bagi tempat untuk berteduh, tinggal di sana sehingga anak saya lahir. Dan memang pada saat itu kami belum mampu ya untuk menyewa sendiri karena keuangan memang sangat tahulah kalau awal mula perkawinan dan banyak lagi yang harus kita pikirkan ke depannya, banyak yang mau dibelanjakan lagi seperti itu. Dan pada awalnya itu setelah kelahiran anak yang pertama itu dan setelah dia umur 3 bulan, di situ kami sudah ada keinginan untuk berdikari ya. Maksudnya takkan kami mau maksudnya bergantung terus atau menumpang terus di rumah kakak dia ya. Walaupun kakak dia sangat open, dia pun kata kenapa harus pindah. Maksudnya dia pun cakap kalau boleh di sini saja, tapi kami pikir ya bagaimanapun kami harus berpindah dan merasai kehidupan sendiri ya seperti apa. Dan pada saat itu kami belum mampu untuk menyewa satu buah rumah, jadi kami cari yang memang murah. Pada awalnya memang kami pikir kalau ada rumah-rumah kampung ya yang murah atau bolehlah, tapi tidak ada karena kebetulan saat itu mungkin ramai yang ini ya. Jadi kami hanya dapat sewa bilik saja atau kamar ya. Kami sewa bilik saja. Dan satu rumah itu dia bertingkat ya, atas satu bawah satu, dan kami pilih yang sebelah bawah. Lepas itu di sana ada 5 bilik dan ada satu tandas saja dan satu dapur, dan di situ ada macam-macam lah yang menyewa ya, dan ada suka dukanya semua di sana karena kita hanya share satu
dapur, kita share satu tandas, dan memang pasti akan ada seperti apa ya, maksudnya situasi atau kondisi yang kita dapati. Misalnya kita akan suami saya kan kalau ingin pergi bekerja pasti dia akan menunggu karena yang lain pun juga mau mandi atau apa. Saya pun juga seperti itu kalau mau memasak, dan pada saat itu kasihan sekali ya, kami belum ada ialah barang-barang perlengkapan semua seperti itu. Jadi dapur gas tuh saya share dengan ada kakak di sana. Alhamdulillah dia baik ya, dia share dengan saya. Dia cakap kamu boleh masak sini, tidak apa. Jadi saya harus tunggu selepas dia masak baru saya masak. Dan di situ tuh suasananya, saya bukan ini ya, tapi memang betul-betul kalau dilihat sangat kotor ya. Tikus yang besar-besar itu, yang saya rasa itu bukan seperti tikus lagi. Itu sudah jadi macam, sudah mau sebesar anak kucing ya, bahkan ada yang lebih besar lagi. Sana tuh merata-rata lari sana sini, dalam dapur pun seperti itu. Wah, di situ sedih sangat juga karena apa ya, maksudnya kami harus tinggal di situ. Mau cari yang lain pun lagi susah kan, ada pun lagi mahal, kami belum sanggup untuk membayar. Dan pada saat itu adik daripada suami saya membagi barang-barang, termasuk piring apa semua. Kasihan sangat ya, selepas berkawin semua barang-barang itu dia bagi kepada kami. Fasilitas rumah tangga dia pinjamkan sama kami, sebab dia kasihan saya ada anak kecil, saya harus saya pastinya akan banyak cucian ya, atau kain yang akan ini terpakai, jadi dia bagi pinjam mesin basuh dia, dan barang-barang yang lain juga. Dan di situ apa ya, memang betul-betul apa ya, kehidupan sangat-sangat ini ya, sangat-sangat apa ya, sangat menyedihkan bagi saya lah. Tapi alhamdulillah karena suami sangat pekerja keras, dia tidak pernah mengeluh. Kadang dia hanya apa ya, menyemangati kepada saya supaya saya lebih sabar lagi dalam kehidupan ini, karena dia cakap kehidupan berumah tangga memang seperti ini ya, kehidupan kita baru akan dimulai, seperti itu. Dan saya pun bersemangat lagi. Lepas itu di sana suasananya yang saya cerita seperti tadi, di sana memang sangat kotor dan tikus lari sana sini apa. Ada juga kami bersihkan dengan kakak yang secakap share dengan saya tuh dapur gas, dia oke sangat ya, dan dia pun jenis yang sebenarnya pembersih. Jadi dia akan setiap hari menyapu, tapi karena keadaan rumah itu memang iya kami dapat murah ya, jadi keadaan rumahnya mungkin sesuai lah dengan apa ya, facility dia dalam ya memang. Pas tuh apa ya, maksudnya dapur tuh semua bocor-bocor, hujan pun semua kalau hujan tempias yang dari anu tuh pasti masuk ke dalam bilik. Dan kadang kami punya apa lagi, tilam basah ya, seperti itu. Dan lepas tuh apa, semua barang-barang seperti piring apa semua pasti saya simpan dalam bilik karena tikus kan di luar sana. Jadi memang betul-betul apa ya, suasananya di sana tuh aduh, memang kalau dipikir tidak layak ya untuk kami tempati, tapi apa boleh buat karena kami belum mampu untuk menyewa satu buah rumah seperti itu. Karena saya tengok di sini juga mahal ya untuk menyewa, kadang ada sampai 700, 800. Adapun yang murah, paling murah biasanya tuh rumah-rumah kampung ya, itu pun dalam 500 seperti itu ya, ataupun ada yang 400, tapi jarang lah ya saya rasa. Dan pada saat itu pun suami selalu tekankan saya, ada juga
mengeluh, ada juga ini apa ya maksudnya, cakap sama suami cari rumah yang lain yang lebih layak ya. Apalagi anak baru ingin membesar kan, dan pada saat itu dia mau merangkak atau mau berjalan ini, tapi ruang terbatas dan terhad ya. Jadi memang betul-betul saya sedih sekali karena kami tidak boleh buat apa-apa. Tapi alhamdulillah berkat kesabaran, setelah setahun selepas itu, bos dia offer kepada kami untuk mencoba membeli rumah. Tapi kami cakap kami belum ada simpanan sama sekali atau apa. Dan saya ada pernah cerita ya, dia ada membagi kami duit 20.000 itu. Dan itulah yang kami pakai untuk mendeposit rumah yang kami tinggali sekarang. Bukan rumah besar sih, hanya flat. Tapi alhamdulillah karena ini sudah rumah milik kami sendiri. Kami sudah tidak menyewa lagi ya. Dan di situ saya rasa wah, ada apa ya maksudnya, ada titik terang ya. Kami bisa berpindah dari tempat yang tadi yang saya cakap tidak layak itu, yang saya rasa di situ kotor ya, dan persekitarannya tuh apa ya, kurang ini ya. Dan memang betul-betul, dan bermulalah di situ ceritanya kami cari-cari rumah murah-murah, dan kami ada masuk website mudah juga, dan di sana kami tengok-tengok rumah. Dan kebetulan kami ada dapat ada juga sebelum-sebelumnya kami cari rumah ya, tapi karena mungkin bank tengok simpanan kami pun tiada, jadi kena tolak kesian sangat ya. Dan pada saat itu memang tidak ada apa-apa, ESB pun tiada apa semua. Dan sebelumnya pun suami saya belum pernah ada pinjaman apa-apa sebelumnya ya. Jadi memang rekod dia kosong, dan ternyata rupanya kita salah besar ya. Ingatkan kalau rekod kita bersih atau tidak ada pinjaman sama sekali itu oke ya. Tapi sebenarnya tidak ya, karena pihak bank ini ingin melihat konsistensi kita dalam membayar ya. Lagi banyak utang, dia tengok lagi oke ya, maksudnya kalau kita pun konsisten dalam membayar seperti itu. Bukan berarti banyak utang tapi kita tidak bayar, maksudnya banyak utang atau banyak apa ya maksudnya, banyak apa, saya sudah lupa. Maksudnya lebih banyak lagi kita terikat dengan pihak-pihak bank seperti itu, dan kita pun konsisten dalam membayar, itu akan lebih meyakinkan mereka ya. Dan maksudnya ada catatan rekod kita yang rajin membayar seperti itu, dia pun tidak takut untuk meminjamkan uang ya, apalagi bukan jumlah yang sedikit. Dan hari itu pun saya rasa kami punya pinjaman lulus 90% ya kalau tidak silap. Dan rupanya ya, saya kan dari kampung asalnya, saya pun tidak tahu apa-apa tentang jual beli seperti ini ya. Dan pada saat masih baru awal mula untuk melon rumah, kami pun mengajukan pinjaman ke bank-bank. Dan ada berapa bank di Malaysia ini, kalian tahu, satu hari itu kami memang betul-betul dari bank ke bank kami masukkan file-file kami, berkas-berkas dokumen dari bank ke bank semua kami masukkan, karena kami berpikir mana satu yang lepas nanti ya, itu yang kami pun maksudnya masukkan jelas semua. Satu hari itu betul-betul kami lakukan sendiri, maksudnya buat sendiri tanpa pengetahuan apa-apa. Dan setelah itu dengan kereta yang, karena hari itu kami pun belum ada kereta, kami hanya memakai kereta yang dipinjamkan oleh company. Dan kalau orang yang kenal kami pasti tahu kereta itu seperti apa. Sampai ada orang yang mengatakan kalau hanya kalian berdua yang mau memakai kereta itu.
Kalau panas kepanasan, kalau hujan kehujanan. Nah, bayangkan saja, padahal itu kereta kan. Kalau hujan pun saya tidak tahu mau duduk di mana. Saya duduk sini, ada air, saya duduk sini, ada air lagi, saya pun. Tapi apa boleh buat ya, daripada kita jalan kaki, pakai jalan. Kenapa pula mau malu kan? Itu juga yang bawa kami ke hulu ke hilir pada saat anak kami baru lahir, baru apa ya maksudnya, memang betul-betul kereta itu berjasa lah. Dan memang pada saat itu memang kami belum mampu ya untuk membeli. Jadi terima sajalah apa yang ada daripada jalan kaki kan. Dan setelah itu seminggu setelahnya ada panggilan atau telepon mengatakan kalau kami sudah lulus ya loan bank itu. Dan setelah itu semua dipermudah, alhamdulillah. Mungkin karena apa ya maksudnya berkat kesabaran apa semua dipermudahkan. Kami cari peguam, lepas tu bayar ini itu, dan ternyata banyak lagi proses ya yang kita lalui setelah itu. Ima ingat seperti membeli seperti membeli sebuah barang. Kita hanya membayar dan sudah dibagi resit sudah. Tapi ternyata ada banyak lagi proses-proses panjang yang harus kita lalui untuk membeli rumah ini ya. Dan di situ ada pengalaman lagi, pengetahuan untuk Ima yang memang betul-betul dari kampung ya, tidak tahu apa-apa. Dan di sini bisa mengetahui lagi hal-hal yang baru seperti itu. Dan alhamdulillah setelah itu kehidupan pun mulai sedikit lebih oke. Dan kami pun sudah berpindah ke rumah baru. Dan di sini sedikit demi sedikit semua lebih membaik. Dan alhamdulillah semua dipermudahkan. Dan suami pun mungkin kasihan ya melihat kami anak dan istrinya naik kereta yang setiap hari kepanasan, kalau panas kehujanan, kalau hujan. Yang paling teruk tuh kalau time jam ya. Kenapa? Karena panas, tiada aircon. Ibarat kita tuh macam dalam kereta tapi macam rasa motor. Karena tuh hanya ada pelindung untuk panas saja, tapi haba itu, panas itu ada semua dalam kereta itu ya. Tapi lama juga kami pakai, ada sekitar lama lah kami pakai sampai suami boleh membeli kereta sekarang. Dan jasa-jasa kereta yang dulu itu memang betul-betul kami tidak boleh lupa ya. Sampai bos dia sendiri pun cakap, oh yo kamu saja yang boleh pakai kereta ini, bilang kalau yang lain mana mau. Siapa yang mau pakai, bilang kereta macam itu. Tapi apa boleh buat ya, karena tidak ada, maksudnya kalau dibagi pilihan mungkin Ima lebih pilih kereta itu daripada harus jalan kaki ya. Daripada harus begrab keluar duit lagi, pakai kereta itu sajalah, seperti itu ya. Mungkin di sini Ima bisa bagi sedikit pandangan apa ya maksudnya dalam hidup ini. Tentunya ada suka duka semuanya juga pasti seperti itu kan. Dan apa yang menjadi pelajaran di sini yaitu tetap percaya akan takdir yang Allah sudah tentukan. Karena memang kalau pada saat awal mulanya kau rasa kehidupan itu sangat sulit dan seperti apa, tapi betul-betul kalau kalian sabar dan maksudnya menjalani step by stepnya secara ikhlas, pasti akan mendapat sesuatu yang
lebih baik ke depannya, seperti itu. Karena memang usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil ya, seperti itu. Itu tadi sih yang bisa saya simpulkan, maksudnya ambil pelajaran dari kisah Ima ini bahwa memang kita harus bersusah-susah dahulu dan bersenang-senang kemudian, seperti itu. Dan kalian dengar suara anak saya sudah menangis. Itu pertanda video kita sudah harus berakhir ya. Dan terima kasih sudah menonton video saya. Jumpa lagi di next video. Bye.